Apa iya seller kecil lagi dinaikkan, terus seller besar lagi diturunin? Kita ngomong yang gue riset aja ya, sambil ngobrol-ngobrol aja kita. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng. What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Kita ngobrol santai-santai aja ya, karena di sini gue pengen sharing mengenai yang udah terjadi di online shop itu kayak gimana saat ini. Banyak yang bilang seller kecil lagi dinaikkan, seller gede lagi pada diturunin. Kira-kira itu bener apa enggak sih? Ya, kita santai-santai aja. Gue juga sambil bacain poin-poinnya di handphone nih ya. Jadi, gue habis syuting 3 video, dan ini video keempat, jadi gue pengen lebih ke ngobrol sama ke kalian sambil sharing apa yang udah terjadi. Ya, semoga masih semangat ya sampai video ini berakhir. Kalau misalnya mau bikin gue semangat, like dulu video ini supaya gue lebih semangat. Jadi memang betul ya, belakangan gue banyak melihat seller-seller itu mulai mengalami penurunan order ya guys. Penurunan order dari segi traffic, omset, orderan, dan sebagainya. Tapi, di bulan Februari, menurut gue ini cukup wangi di mana di akhir-akhir bulan itu mulai ada kenaikan, apalagi ada promo Ramadan Sale. Jadi buat kalian yang menonton video ini di bulan Maret, harusnya kalian sedang menerima banjir orderan ya, harusnya. Kalau misalnya emang kalian sudah preparation dari Januari, dan gue berharap ya kalian dapet momentum itu. Jadi memang betul, belakangan gue lihat marketplace lagi rutin cari seller baru. Mungkin banyak seller yang berguguran ya, karena nggak kuat. Udah gitu banyak drama-drama yang terjadi juga kan. Reseller yang makin tipis marginnya, udah gitu disikat sama brand yang biasa dia ambil. Dropship juga udah berat, karena ada resi otomatis. Banyak drama-drama impor yang udah terjadi, lagi sering redline. Kalau kalian impor, pasti tahu. Banyak seller yang nggak ngitung margin, jadinya boncos. Ya, sebenarnya mereka rugi. Belakangan banyak seller yang survive karena sayang toko online-nya, udah gitu takut untuk melangkah atau cari produk baru juga nggak mau karena sayang uangnya, maunya habisin stok dulu. Tapi kalau produknya red ocean market, gimana mau bergerak sedangkan udah banting-bantingan. Tapi kayak gini kesannya kayak pusing banget. Ya sebenarnya seller banyak yang pusing sih, cuman kalau kita lihat demand-nya, marketnya itu sejujurnya tuh makin gede guys. Kayak gila, kita lihatlah Shopee gede banget, TikTok Shop gede banget, apalagi dengan ada TikTok Shop ya, itu sebenarnya ngebuka market baru. TikTok Shop itu sebenarnya datengin banyak market baru, kayak market-market yang akhirnya belanja di live, itu kan berawal dari TikTok tuh yang bikin heboh. Video itu kan juga dari TikTok sebenarnya. Jadi orang yang tadinya tidak mau belanja online, jadi mau belanja di online gitu loh. Orang yang tadinya males untuk nyari-nyari produk, akhirnya dapat video TikTok atau orang lagi live, terus tergiur dengan promonya, akhirnya beli. Jadi menurut gua, marketnya tuh gede banget. Orang transaksinya per hari itu banyak banget. Banyak seller berguguran, gue setuju. Karena persaingannya semakin hebat, udah gitu banyak perubahan algoritma yang ngebuat seller-seller itu kebingungan. Apalagi di tahun 2024 ya. Jadi makin banyak juga sellernya, makin banyak seller gila yang fokusnya ke orderan tanpa mikirin marginnya itu berapa. Tapi banyak juga seller yang gugur, kebanyakan seller-seller yang middle to low, atau terkena problem-problem yang tadi gue sebutkan. Kebanyakan pas perubahan algoritma di Q3 dan Q4 2024 dan kenaikan admin fee, mulai banyak yang berguguran. Tapi coba kita bahas lebih detail mengenai pembahasan yang ini. Part 1, kenaikan seller kecil. Sebenarnya lagi banyak campaign yang disediakan oleh platform marketplace untuk ngenaikin seller-seller baru. Tapi nggak perlu gue sebutin apa, kalian juga bisa browsing di internet itu apa sih program-program untuk seller-seller barunya. Ya, kenapa platform melakukan hal tersebut? Ya karena mereka lagi kehilangan banyak seller. Lagian siapa suruh ngubah-ngubah algoritma dan agresif naikin admin fee. Makanya karena lagi banyak program yang dibuat untuk seller baru, ya gue bisa bilang memang banyak seller kecil yang sedang dinaikkan. Tapi dengan catatan, seller-sellernya juga bener ya. Jadi bukan seller yang main-main. Belakangan gue juga lagi sering dapat curhatan atau mungkin toko-toko yang kontak ke admin gue, itu toko-toko kecil. Tanpa menyudutkan ya, justru toko kecil tuh lagi banyak banget, dan gue justru senang juga dimana UMKM ini berani untuk memulai jualan online dan mereka berani untuk bertumbuh. Itu bagus banget, tapi di satu sisi gue juga sedih karena banyak seller yang berguguran juga. Dan gue percaya untuk viewers Rio Gandhi, kalian semua itu bertahan ya, gue percaya akan itu.
Memang butuh waktu dan juga mindset yang benar kalau misalnya mau jualan di online, karena kebanyakan kan maunya instan ya. Ya, tapi so far feedbacknya beberapa ada yang udah bagus, ya 50/50 lah ya. Jadi gue bisa bilang banyak juga yang lagi mengalami kenaikan, lagi dikasih algoritma banget lah ya. Ada juga yang sedang mengalami penurunan. Jadi toko-toko kecil bisa dibilang memang lagi di-push. Terus, seller gede lagi pada turun dong. Well, to be honest, sebenarnya iya ya. Iya dalam artian, ya nggak mau diapa-apain. Balik lagi sih guys, ketika kalian jualan di online itu harusnya banyak activities yang bisa kalian lakukan. Cuman kalau diem-diem baik itu yang berat. Atau mungkin kayak ya udah sebatas kayak ya udah gue lakuin orderan gue lagi naik ya udah. Atau mungkin baru cari-cari referensi atau mungkin baru nge-push di saat momen-momen lagi sepi, giliran lagi rame nggak mau di-push. Sering tuh seller-seller kayak gitu tuh. Jadi kebanyakan yang turun di luar daripada faktor eksternal adalah seller nggak update dengan tokonya sendiri, seperti malas update produk baru, pecah fokus karena lebih dari satu marketplace, malas ngelakuin kegiatan promo, atau fokus ke GMV Max doang. Akhirnya bisa mengalami penurunan order deh tuh, tapi kita lihatnya nanti. Karena marketnya kan makin gede juga, makin banyak juga yang belanja di online. Apalagi sekarang marketnya terbagi atas 3 ya, ada video, live, dan search engine. Part 2, seller sedang tidak diprioritaskan. Oke guys, jadi bisa dibilang di awal tahun 2025 ini gue bisa bilang seller itu lagi nggak diprioritasin sih. Seller bukan menjadi prioritas utama bagi marketplace karena kita tahu bahwa seller lagi musingin soal harga jual dan cari produk baru. Jadi yang lagi dibesarin atau di shout out itu para afiliator. Kenapa afiliator? Karena afiliator menjadi tren yang masih hangat-hangatnya, di mana afiliat membantu menjual produk seller. Mereka rutin membuat video dan live sehingga itu menguntungkan untuk platform marketplace, contohnya TikTok. Sebenarnya dengan adanya afiliat ini itu justru ngebantu si platform-platform untuk dapetin customer-customer baru plus untuk sebagai portofolio mereka. Kenapa kayak gitu? Dengan adanya affiliate, mereka bisa mendapatkan data watch time yang tinggi. Karena semakin besar durasi yang orang buka aplikasi, maka semakin tinggi nilai value mereka sebagai company untuk portofolio. Bisa dilihat dari program-program yang dikeluarkan. Kebanyakan untuk affiliate kan. Apakah itu salah? Ya nggak juga, karena ada masa-masanya kan. Lagian juga affiliate membantu seller untuk jualan kok. Ya cuman jujur kalau POV-nya sebagai seller memang lagi agak pusing ya guys, karena ya gue udah pusingin soal iklan, gue udah pusingin soal produk, gue harus pusingin soal karyawan, tim, promo, ditambah lagi affiliate, itu kan tambah-tambahin kerja, enggak sih? Ngurusin orang itu pusing guys, ngurusin affiliate dan customer itu sama-sama pusing. Ya jadi semangat lah buat kalian semua, jadi 2 kali kerja, 2 kali lebih capek. Dan ya harus semangat lah, namanya bisnis. Kalau misalnya kalian punya uang lebih dan sebagainya, ya hire tim, hire orang yang memang kalian percaya, walaupun emang zaman sekarang bagi gua ya agak sulit untuk mencari human resource. Menurut gua, kalau menurut kalian juga gimana? Tulis kolom komentar. Makanya seller makin gak ada waktu, that's why banyak yang minta tokonya untuk gua handle atau gua pegang. Ya karena mereka kebingungan, karena well guys, gila. Seller harus ngurusin semuanya sendiri sih, solo player ya, itu sih sakit kepala juga ya. Makanya banyak yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, atau iklannya gue yang urus dan sebagainya. Ya karena mereka punya kesibukan lain. Urusin produk itu penting guys. Ibarat salah satu nyawa toko online itu adalah produk kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa fokus ke produk, ya berat juga sih. Part 3, kapan seller akan dinaikkan kembali? Di saat bulan puasa bulan ini nih, dan bulan untuk nanti lebaran, harusnya itu adalah momentum di mana seller itu bisa naik banget. Bisa dibilang pas Januari mengalami penurunan, ini kenapa lagi lahir gue mati. Kemudian Februari mulai naik sedikit-sedikit, dan harusnya di Maret, ya kalian akan mendapatkan omset yang luar biasa di bulan Maret. Gua. Jadi seller juga diprioritaskan kok, tapi nggak lama ke affiliate lagi. Tapi mungkin di pertengahan tahun bisa difokuskan ke seller lagi untuk persiapan Harbolnas akhir tahun. Jadi buat kalian para seller, fokuslah ke yang tadi gue sebutkan. Tenang aja, seller gede bisa tambah gede kok, seller kecil juga bisa lebih besar lagi. Cuma pada saat ini memang butuh effort lebih. Ingat, marketnya itu makin gede, tapi customer behavior itu berbeda sekarang. Mereka sekarang lebih pintar, lebih niat milih-milih produk, jadi kalian harus bisa memfokuskan diri ke hal yang lain juga. Jujur ya guys, kegiatan marketing itu penting banget, dan kalau misalnya kalian punya budget lebih, invest lah untuk belajar, atau invest lah untuk ke hal-hal yang bisa membantu toko kalian. Kayak misalnya software, atau mungkin ya anything lah guys, intinya yang bisa ngebantu bisnis kalian, karena kita nggak bisa solo player juga sih guys. Lama-lama kita kewalahan juga, atau mungkin jalannya jadi nggak maksimal. Sekarang era dimana yang niat bisa mendapatkan omset yang kalian mau, udah agak susah untuk sebatas upload produk terus tinggalin.
Ya sebenarnya bisa aja sih, cuma tuh pertumbuhannya masih lebih lelet dibandingkan seller yang aktif. So guys, itulah curhatan sambil ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Sekarang jam 12 malam, dan ini video keempat gua, dan ya gue udah agak loyo guys. Semoga kalian suka, semoga jadi teman ngobrol kalian di mana? Siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari, atau subuh hari, subuh dini, ya pokoknya itulah guys. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kalian juga boleh request pengen gue buatin video apa untuk kalian. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, atau mungkin tokonya pengen gue otak-atik lah, atau gue datang ke kantor kalian, toko kalian, kota kalian, negara kalian, juga bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Namun, nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan mohon maaf kalau dibalasnya cukup lama karena yang chat cukup banyak guys. Jadi, mohon bersabar guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.